Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Penajam, Kalimantan Timur itu adalah program PKI tahun 1955. Viral video Ustadz Alfian sebut pemindahan ibu kota adalah program PKI. Ini bantahan Kominfo. Alfian mengaitkan isu perpindahan ibu kota baru dengan PKI. Bapak Presiden saat ini sedang ramai juga diskusi publik tentang rencana pemindahan ibu kota. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Dia pernah masuk penjara dengan vonis 2 tahun. Tapi penjara tidak membuat dia jera, malah semakin merajalela. Jadi komunisme ini sekarang sudah berjalan secara deril. Kalau jamaah mau memahami, hari ini sebetulnya kita berbincang tentang menunggu saatnya bahwa kita akan melihat kembali berkibar bendera Palu Arit di mana-mana tempat. Saya nggak pernah paham apa yang ada dalam pikiran kelompok oposisi ini. Tapi ya kayaknya apa yang ada dalam kepala oposisi itu seperti benang kusut. Ruwet ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan, yang berputar di otak mereka adalah bagaimana membuat fitnahnya. PKI memang sudah lama menjadi dagangan asongan Alfian. Pusat-pusat polisi, pusat-pusat tentara, pusat-pusat pendidikan, universitas, berbagai pusat-pusat kegiatan perkantoran, itu semua nanti akan dijual kepada Cino. Dan kalau ada masyarakat yang tidak setuju, nanti akan ditangkap oleh polisi. Seluruh sistem kerja polisi akan menangkap siapa yang menolak pemindahan ibu kota. Fitnah jadi senjata. Gak penting kalau fitnahan mereka itu punya dampak buruk untuk kaum grassroots yang tidak mampu berpikir seperti mereka dan mempercayai apapun yang mereka katakan. Bagi saya, Alfian Tanjunglah yang PKI, kependekan dari penjahat kesesatan informasi. Di tengah ramainya pemberitaan pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur Kaltim, Ustadz Alfian Tanjung membuat pernyataan heboh dan viral di media sosial Twitter. Dalam video yang diunggah akun @bambangmulyono2, sepenggal video ceramah Ustadz Alfian belum lama ini menyebut bahwa pemindahan ibu kota adalah program dari Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pemindahan ibu kota ke Penajam Kaltim itu adalah program PKI tahun 1955. Kalau kita mau bedah ke Penajam hari ini, tanahnya kosong. Lebih lanjut dalam video itu, Ustadz Alfian menyebut bahwa pihak yang menolak pemindahan ibu kota itu akan diincar oleh aparat. Sementara itu, Istana Negara, Monas, Gedung RRI, pusat-pusat pers, pusat polisi, pendidikan, universitas, itu semua nanti akan dijual ke Cina. Jadi nanti kalau ada yang tidak ditangkap, maka akan ditangkap polisi, tambahnya. Dia memprediksi ke depan akan banyak bendera partai terlarang itu berkibar di sejumlah wilayah di Indonesia. Jadi komunisme sekarang ini berjalan real. Kalau hari ini jemaah mau memahami, mau berbincang, menunggu saatnya bahwa kita akan melihat bendera Palu Arit berkibar di mana-mana, jelasnya. Sementara itu dikutip dari situs kominfo.go.id, pernyataan itu dibantah dengan tegas. Faktanya pemindahan ibu kota ke Kalimantan merupakan keputusan pemerintah sebagai langkah untuk mengurangi beban DKI Jakarta. Pengamat politik yang juga pemerhati sosial Ade Armando menyorot kritik ekonomi senior Rizal Ramli atau RR, wartawan senior Edi Mulyadi dan tokoh Islam Alfian Tanjung ihwal pemindahan ibu kota negara IKN ke Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. RR sebelumnya menilai bahwa pemindahan IKN dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara untuk memfasilitasi gelombang warga dari Cina ke Indonesia. Sedangkan Edi menilai pemindahan itu sebagai strategi atas kekalahan Basuki Cahayapurnama BTP alias Ahok di Pilgub DKI Jakarta 2017 silam. Sementara Alfian Tanjung mengatakan pemindahan ibu kota merupakan program Partai Komunis Indonesia atau PKI. Buat saya itu adalah kritik dan kenyinyiran yang menggelikan, dangkal, dan menyesatkan. Bagaimana mungkin ini adalah konspirasi Jokowi, Cina, dan PKI? Ujar Ade menyikapi kritik RR, Edi, dan Alfian Tanjung lewat video yang diunggah di channel YouTube Cokro TV Sabtu 22 Januari 2022. Buat saya oke-oke saja kalau ada banyak pihak yang ingin memperdebatkan pemindahan ibu kota. Tapi tentu saja tidak dengan cara murahan semacam ini, tambah Ade. Ade menilai pemindahan ibu kota yang dilakukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah sesuai konteks, yakni untuk mengubah pembangunan Indonesia agar tidak lagi dianggap Jawa sentris. Buat Jokowi, keseimbangan adalah kata kunci bagi pembangunan rakyat Indonesia.